Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini senang sekali saya Muhammad Abian Rahmat bisa berjumpa dengan Kak Alim, salah satu mahasiswa dari Institut Seni Indonesia. Mungkin sebelum kita memulai wawancara pada malam hari ini, Kak Alim bisa perkenalan diri dulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Nur Alim Baharudin. Sebenarnya kalau S1 saya juga ada di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan pendidikan musik. Dan untuk S2-nya, saya jurusannya itu tata kelola seni. Jadi sampai saat ini saya masih dalam proses penyelesaian untuk S2 juga sih sebenarnya. Mas Abian ini ya. Semoga lancar-lancar ya. Alhamdulillah, semoga lancar. Ya. Termasuk pada isu yang akan kita bahas pada malam hari ini, Kak. Karena melihat dari latar belakang pendidikan dari Kak Alim sendiri, bahwa ini sesuai dengan isu yang akan saya angkat. Isunya yaitu musik hari ini bukan sekedar hiburan, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup, identitas, dan cara anak muda menemukan ruang sosialnya. Nah, sebelum itu saya ingin tanya dengan Kak Alim, bagaimana menurut Kak Alim posisi musik di kehidupan anak muda sekarang? Kalau untuk di posisi kehidupan anak muda sekarang ya, kita lebih ke Gen Z mungkin ya. Iya. Generasi Z itu kalau berbicara tentang musik sebenarnya kan terbagi-bagi ya. Tidak mesti kita harus musik indie lah, biar kita punya identitas tersendiri. Tidak harus metal. Semuanya sebenarnya sama sih. Tapi kan lagi-lagi persoalan keinginan lah. Maksudnya keinginan di sini kita pilih musik genre itu seperti apa. Nah, sekarang kalau kita mau melihat fenomena musik yang ada sekarang itu kan itu banyak genre sekarang. Dan bahkan anak muda sekarang ikutan FOMO jatuhnya. Bukan sebenarnya kalau FOMO itu bukan berarti nilainya negatif ya, dia ikut-ikutan tidak. Tetapi FOMO itu sangat bagus juga karena anak muda sekarang, terutama Gen Z, entah milenial, entah generasi yang sekarang juga itu, dia sudah bisa tahu, oh ternyata tuh musik itu seperti ini. Entahkah kita mau melihat dari genre musik pop, indie, entahkah metal, entahkah reggae, entahkah apapun itu genre ya. Tapi banyak anak muda sekarang yang FOMO, dia bisa tahu, oh ternyata musik yang fenomena yang terjadi sekarang ini, itu ternyata musiknya seperti ini. Iya, saya seperti itu. Kalau mau lebih detail lagi kita bisa lihat. Mungkin dari setiap keinginan anak muda untuk mendengarkan itu akan timbul juga nih satu pertanyaan. Apakah musik ini itu akan dipandang sebagai satu karya seni atau cuman sebagian dari gaya hidup dari mereka? Sebenarnya perspektif sih sebenarnya. Cara pandang kita. Entah kita mau melihat dari gaya hidup, sebenarnya jadi persoalan karena musik sekarang itu bisa merubah gaya hidup seseorang. Kita melihat dari musik itu terkadang banyak yang lalai dalam persoalan musik juga tentang gaya hidup juga. Kalau kita mau apa ibaratnya samakan ya, misal kita menyukai musik metal, kita pasti identik dengan apa itu sih metal. Metal itu seperti apa? Metal itu pasti ya jadinya kayak ibaratnya kayak genre cadas apa segala macam. Otomatis outfit skena yang dia bangun pasti juga akan terbangun juga di outfitnya itu. Maka pada akhirnya kan kalau berbicara tentang identitas itu musik juga mempengaruhi identitas seseorang. Entahkah dia mau ibaratnya kayak genre-genre yang sekarang lagi hype-nya itu mungkin kayak Pamungkas, mungkin kayak India. Nah, jadi kita bisa lihat di situ tuh, oh kita udah bisa tahu dari sepatu, celana, baju itu kita bisa tentukan itu sebenarnya. Oh dia sukanya seperti ini, tapi bukan berarti itu adalah indikator penghitungannya. Maksudnya kita bisa menilai seseorang dengan gaya musiknya. Tidak siapa tahu kan dia menyukai dangdut juga kan kita tidak tahu. Tapi dari skena kita bisa sudah paham. Oh gaya musiknya memang seperti ini. Jadi memang dari selera musik itu bisa mencerminkan identitas seseorang. Bisa mencerminkan identitas seseorang. Mungkin semisal kita bisa ambil contoh karena kita dari
daerah yang sama, mencintai musik daerah kita misalnya, tapi tidak membuat kita kemana-mana pakai baju daerah juga ya, tidak. Itu cuma bagian dari identitas. Itu bagian dari identitas, tidak semuanya. Ketika kita menyukai musik itu semua akan dibawa dalam. Tapi terkadang kalau kita mau melihat yang sekarang kan itu sebenarnya skena ya, jatuhnya kayak skena. Jatuhnya kayak skena yang dimana pada akhirnya generasi muda sampai saat ini itu bukan ikut-ikutan, tetapi apa yang menjadi ciri khas yang baru itu bisa salah satu referensi mereka yang pada akhirnya kan dia memakai juga. Itu menjadi daur gaya hidup bagi kawan-kawan yang mencintai musik itu sendiri. Wah. Oke. Seperti itu jawaban saya. Nah, tapi melihat dari tren musik digital dari berbagai platform media sosial, itu menurut kalian itu membuat anak muda lebih dekat atau lebih jauh dari makna lagu atau musik yang ada yang terkandung di musik tersebut? Sebenarnya kalau kita mau bahas tentang platform media sosial, salah satunya kan Spotify ya mungkin. Ya, Spotify. Kenapa adanya Spotify? Saya sebenarnya setuju dengan beberapa platform media yang sudah ada. Karena kenapa? Itu adalah salah satu tempat musik dari mana itu musik original. Kalau kita berbicara tentang musik itu kan pasti ada pembagian dari sini. Entah kayak royalti, ininya, entah kayak itunya, hukum apa segala macam. Iya. Di Spotify itu dia menceritakan bahwa disinilah beberapa lagu-lagu yang originalitasnya itu dihargai. Karena dari situ juga beberapa artis yang mengeluarkan lagu yang dipublish ke media sosial Spotify salah satunya, dia juga mendapatkan fee dari situ. Ya, makanya saya salut karena dia menghargai, dia mengapresiasi album yang dikeluarkan ketika dipublish, dia juga mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Royalti lah salah satunya. Itu dari sudut pandang pencinta lagu. Pencipta lagu. Tapi kalau dari anak muda itu bagaimana? Kalau untuk anak muda sekarang ya, sebagai konsumen ya. Sebenarnya kalau untuk membuat lebih dekat karena itu original dari artis pembuat lagunya. Karena kalau kita mengharap itu di beberapa lagu yang ada di itu sekarang itu sudah di cover, sudah diimprovisasi keluar dari karena lagu aslinya. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah. Itu sebenarnya itu bisa dijadikan referensi bahwasanya kan saya menyukai lagu ini loh, meskipun di cover, improvisasi atau apapun itu. Tapi kalau kita mau melihat dari yang di Spotify itu sebenarnya itu sangat ini banget karena sudah mengeluarkan originalitas lagunya. Kalau di YouTube ya mungkin perbedaannya seperti itu. Yang saya paham. Tapi dari perkembangan musik sekarang, menurut Kak Alim sendiri itu lebih mengutamakan popularitas atau kualitas karya, satu kualitas karya. Karena tidak sedikit kita bisa lihat mungkin son-son yang ada di TikTok ya, mungkin seperti lagu yang MBG itu Mas Bagi Ganteng kan dari segi kualitas itu tidak mengandung makna apa segala macam, tapi itu popularitas dan itu didengarkan banyak orang. Tapi menurut perkembangan ini memiliki dampak yang baik atau buruk atau dampak baik dan buruk itu sebenarnya relatif sebenarnya, semuanya baik. Ya namanya musik, ketika sudah jadi satu komposisi lagu semuanya baik. Entah dia mau liriknya seperti apa, tapi kan lagi-lagi kita harus melihat dari pemaknaan lagunya seperti apa. Kalau Bung Abian tadi ini mengatakan bahwa MBG itu sebenarnya kalau secara komposisi musik ya dalam teori musik, saya itu sudah dari persoalan karena dia sudah menjadi satu komposisi lagu yang sudah jadi dan sudah didengarkan jutaan orang mungkin MBG itu, bahkan sudah dijadikan di beberapa orang-orang. Kalau untuk secara pemaknaan sekarang kalau kita melihat, kalau kita mau membuat satu lagu, mengapa pada akhirnya banyak lagu yang sekarang tren? Karena dia mengikuti pasar yang sampai saat ini itu booming. Iya. Apa yang booming kita ikuti, dan itu akan naik juga. Bukan berarti naik atau tidaknya, tapi di situ ada kayak satu ini batu loncatan bahwasanya kita harusnya larinya ke genre ini karena dia lagi hype-nya, mungkin seperti itu. Itu tidak jadi masalah. Kalau secara pemaknaan tergantung si musisinya seperti apa dulu. Musisinya dulu nih kita harus bahas, kaji di dalam kalau mau berbicara tentang komposisi musiknya.
Mungkin dari keseluruhan pembicaraan kita pada malam hari ini, mungkin Kak Alim bisa jelaskan mungkin harapan pada perkembangan budaya musik anak muda Indonesia ke depannya itu bagaimana? Kalau untuk kedepannya kan beberapa generasi lah ya. Untuk kedepannya musik kan sekarang sudah banyak yang menggunakan AI ya. Iya. Sudah tidak banyak lagi yang menggunakan yang berangkat dari keresahan. Terkadang musik yang high kalau kita mau tarik ulur ke tahun 2000-an berdasarkan genre pop lah kita angkat itu, dia berdasarkan berangkat dari keresahan. Kayak kita ambil satu contoh band Ungu, hampir semuanya galau karena dia berangkat dari keresahan. Entahkah dia percintaannya gagal, dia membuat satu buah lagu di mana itu lagu booming dan kedua dikenal banyak orang. Harapan saya untuk generasi ke depan, perbanyaklah untuk mendengarkan beberapa referensi musik, bukan hanya dari musik populer yang populer sampai saat ini, tapi kalau kita bisa mendengarkan musik klasik, entah dari barat, entah dari mana, entah semua genre kita dengarkan dulu. Kemudian kita cari referensi yang dimana kita akan membuat satu referensi yang baru untuk kedepannya lagi. Dan kedua, sekarang kan di era digital ini, di era modernisasi ini sangat sudah lumayan ini ya, maksudnya lumayan cukup enak lah. Karena kalau kita lagi-lagi mau tarik pun ke tahun 2000-an, persoalan tentang dunia digital DAW lah salah satunya, mau ngetek apapun itu kita harus ke studio. Sekarang kan kita sudah mempunyai laptop dan aplikasinya sudah ada, keren juga bajakan. Ya saya rasa teman-teman untuk generasi kedepannya belajar tentang digital, belajar tentang take audionya seperti apa, take instrumennya seperti apa, mixingnya seperti apa, dan kedua perbanyak referensi lagu, dan ketiga buatlah lagu itu berangkat dari keresahan lah mungkin sebenarnya. Jangan membuat lagu dari tolong buatkan saya lagu ini. Itu kan sangat ya, ibaratnya dengan saya juga cukup prihatin dengan persoalan tentang musik AI sampai saat ini, yang dimana musik AI itu sudah mendominasi loh di beberapa platform media. Salah satunya itu di YouTube. Kalau kita mau lihat di YouTube, itu semua hampir AI. Dan bahkan kalau kita mau mendengarkan, kita tidak bisa membandingkan AI atau bukan orang ini. Ini sebenarnya agak susah sebenarnya, tapi lagi-lagi yang perlu kita harus garis bawahi adalah AI bisa saja kita pakai, tetapi jangan pernah jadikan itu satu referensi yang unggul. Bagaimana pada akhirnya kita bisa membuat musik dari referensi musik kita, entah dari musik genre metal, pop dan lain-lain sebagainya yang sudah ada di dunia, itu jadikan satu referensi untuk membuat referensi yang baru. Jadi seperti itu. Benang merahnya mungkin seperti itu ya. Mungkin jika ditarik dari benang merah dari seluruh harapan Kak Alim, diantaranya ada bagaimana diantara perkembangan musik yang akan kita hadapi ke depannya, originalitas lagu itu tetap ada dari pemaknaan dan keresahan hati yang diberikan oleh pencipta lagu itu sendiri, bukan hanya mengandalkan kecanggihan buatan untuk membuat satu karya ya. Pembicaraan kita pada malam hari ini kan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya tidak ada kesalahan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.